Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramdhani, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Teknologi Pendidikan dengan nomor induk mahasiswa 048678685. Oke, kali ini saya di sini akan mempraktekkan cara untuk mengetahui TCP dan IP ya menggunakan command prompt ya. Nanti akan ada perintah-perintah yang berkaitan dengan TCP IP ini. Dan perlu diketahui TCP IP ini singkatan dari Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Dan ini adalah kumpulan protokol komunikasi standar yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan komputer, termasuk jaringan lokal, intranet, maupun jaringan global internet. Bisa dibilang TCP/IP ini adalah bahasa universal yang memungkinkan semua perangkat di dunia, baik itu komputer, Windows, Mac, atau ponsel Android, ya Linux atau router dan yang lainnya untuk berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain. Nah, itu TCP/IP. Nah, IP sendiri itu fungsinya itu bertanggung jawab untuk pengalamatan atau addressing dan pengiriman paket data antar jaringan yang berbeda. Jadi cara kerjanya itu menetapkan alamat IP yang unik untuk setiap perangkat di jaringan atau host. Nah, IP ini seperti alamat rumah atau tujuan pada paket surat. Ya. Ini menentukan jalur terbaik atau routing agar paket data sampai ke tujuan yang tepat. IP adalah layanan yang bersifat connectionless, ya. Tidak perlu membuat sambungan terlebih dahulu. Nah, sementara TCP atau Transmission Control Protocol ini fungsinya bertanggung jawab untuk menjamin keandalan pengiriman data, memastikan paket data tiba lengkap, utuh, dan berurutan di tempat tujuan. Jadi kurang lebih ini sebagai kurirnya gitu ya. Jadi nantinya itu si TCP ini akan memecah data yang besar menjadi paket-paket kecil sebelum dikirim. Kemudian memastikan semua paket diterima. Jika ada paket yang hilang atau rusak, TCP meminta pengirim untuk mengirim ulang. Nah, TCP adalah layanan yang bersifat connection oriented atau membuat koneksi yang stabil antara dua perangkat sebelum data dikirim. Nah, jadi itu TCP/IP. Nah, kita akan mencoba koneksinya gitu TCP/IP atau mengeceknya itu menggunakan command prompt. Oke, izinkan kami untuk berbagi layar terlebih dahulu. Nah, untuk menjalankan command prompt sendiri, itu teman-teman bisa buka kolom pencaharian di sini, kolom pencarian di sini. Nah, kita bisa ketikkan langsung CMD ya. Nah, nanti ada command prompt. Nah, untuk bisa mengakses TCP/IP ini, kita memerlukan yang disebut dengan administrator. Jadi menjalankan command prompt-nya ini harus menggunakan administrator. Nah, caranya bagaimana? Kita klik kanan ya. Nah, di sini ada run as administrator. Kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, ini dia tampilan pertama dari command prompt sebagai administrator ya. Nah, kita akan menjalankan beberapa perintah ya sesuai dengan arahan pada tugas, karena video ini dibuat untuk memenuhi tugas 2 pada mata kuliah jaringan komputer. Kita akan menjalankan beberapa perintah yang berkaitan dengan TCP/IP ini. Dan antaranya
itu yang sering digunakan ada ping, kemudian ifconfig, reset, dan yang lainnya. Nah, kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama yang akan kita jalankan yaitu cd ya. Nah, fungsinya ini apa? Ya, komen cd ini. cd ini artinya itu change directory yang berfungsi untuk berpindah folder atau menampilkan directory tempat kita ada saat ini. Contoh sekarang kita itu sedang berada di Windows di folder C, kemudian Windows ya. Maaf, di room yang C, kemudian foldernya Windows dan sistem. Nah, kita bisa klik di sini cd, kemudian kita pindah ke bagian C-nya langsung misalnya. C, Windows. Nah, ini. Atau bisa kita pindah ke user misalkan. Kita klik cd. Maaf, dipakai ini ya, garis miring. Nah, ini. Jadi kita udah pindah foldernya dari folder Windows ini ya, sistem 32 ke user HP ya. Setelahnya tadi dipindah ke Windows-nya, kemudian kita pindah lagi ke user HP. Nah, kemudian yang selanjutnya kita kembalikan dulu ke sistem ya, biar mempermudah. Ini pakai spasi ya. Nah, kita udah kembali ke sistem. Kita akan menjalankan perintah yang selanjutnya, yaitu perintahnya ini adalah perintah cls ya, yaitu bertujuan untuk membersihkan ya, mengclear layar di sini. Jadi kita akan bersihkan dari tulisan-tulisan yang ada di sini ya. Yaitu kita bisa langsung ketik cls seperti ini. Nah, jadi untuk menghapus ya, fungsinya untuk menghapus tulisan-tulisan yang ada di layar. Nah, selain menghapus keseluruhan juga, kita juga bisa nyari tahu nih apa saja yang bisa dilakukan dengan menu cls ini. Kita bisa ketikkan cls garis miring tanda tanya. Ini pakai spasi ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini menunya hanya bisa cls aja ya, untuk clear the screen. Nah, kita akan itu tadi komen atau perintah yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi kita cd ini fungsinya untuk change directory, berpindah dari folder lain ke folder dari folder yang satu ke folder yang lainnya. Nah, kalau cls untuk clear screen ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan melakukan komen yang selanjutnya, yaitu komen yang keempat ya. Tadi yang ketiga itu
cls tanda tanya ya untuk mengetahui sistem apa aja yang bisa dilakukan atau komen apa saja yang bisa dilakukan oleh CLS ini ya. Nah, kita akan masuk ke yang keempat yaitu dir. Dir ini itu berfungsi untuk menampilkan opsi atau parameter yang dapat digunakan bersama perintah dir ya. Dir garis miring tanda tanya. Seperti ini. Nah, ini untuk melihat daftar file atau folder. Nah, di sini ada. Jadi kita bisa nyari apa nih? Mau nyari bagian-bagian apa yang perlu kita gunakan. Jadi bisa kita nyari directory, ya, nyari tempat gitu ya, file atau folder yang kita cari atau kita butuhkan. Nah, itu perintah dasar. Jadi perintah dasarnya itu ada 4 ya, yaitu tadi cd, cls tanda tanya, dan dir tanda tanya. Kemudian selanjutnya kita ke perintah-perintah yang berbasis konfigurasi IP. Ya, yang pertama berarti yang kelima, perintah yang kelima yaitu adalah ipconfig ya. Nah, seperti ini. Nah, ipconfig ini, ipconfig ini menampilkan konfigurasi jaringan dasar, alamat IP, subnet mask, gateway, dan yang lainnya. Nah, ini cukup dengan kita ketik ipconfig, kemudian kita enter. Nah, ini akan menampilkan alamat IP, subnet, kemudian gateway-nya. Kemudian ada DNS suffix juga ada di sini ya. Nah, kemudian itu perintah yang kelima, kita akan langsung lanjut ke perintah yang keenam, masih bagian dari ipconfig. Kita bisa menggunakan ipconfig all ya. Nah, ini tujuannya untuk menampilkan semua informasi konfigurasi jaringan secara lengkap, termasuk alamat MAC gitu, alamat MAC, DNS server, status DHCP, dan yang lainnya. Nah, ini. Jadi ipconfig yang dasar tadi ini hanya ringkasan ya. Sementara ipconfig all ini lebih lengkapnya lagi. Ya, lebih lengkapnya lagi. Di sini waktu-waktunya juga muncul ya. Macam-macam, dan koneksi internet, Bluetooth juga ini terbaca di sini. Kemudian yang selanjutnya itu yang ketujuh, kita akan kasih perintah atau komen yaitu ipconfig tanda tanya ya. Nah, tujuannya untuk apa? Ipconfig tanda tanya ini itu untuk menampilkan bantuan atau informasi tentang semua opsi yang bisa digunakan bersama perintah ipconfig ini. Kita langsung enter. Nah, ini. Tadi kita udah nyoba ipconfig all ya. Kemudian ipconfig tanda tanya ini, dan ini fungsi-fungsinya di sini ada ya. Ada fungsi-fungsinya, ada release, kemudian renew, dan sebagainya ya. Fungsi dari perintah ipconfig ini. Kemudian kita akan coba berapa ya dari menu ipconfig ini. Kita akan coba ipconfig release ya. Nah, ini ipconfig release ini
Tujuannya itu untuk melepas atau merilis alamat IP saat ini yang diterima dari server DHCP. CP membuat komputer sementara tidak memiliki IP. Ya. Nah ini, kemudian udah dilepaskan. Nah lalu kita lanjut ke perintah yang selanjutnya, yaitu ipconfig renew. Ya. Tujuannya untuk apa? Ini untuk meminta memperbaharui alamat IP baru dari server DHCP untuk komputer kita. Oke, kita klik. Nah, ini hasilnya ya. Sudah didiskonekkan, sudah diperbaharui oleh sistem kita. Kemudian yang selanjutnya ada ipconfig display DNS ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya sesuai dengan perintahnya, yaitu display DNS untuk menampilkan semua entry DNS CSD catatan DNS yang tersimpan sementara di komputer kita. Jadi sampah ya. Sampah-sampah yang ada di komputer kita itu bisa kita tampilkan sampah-sampah DNS-nya. Nah, ini ya, banyak. Nah, kita juga bisa, setelah kita melihat, kita juga bisa menghapusnya dengan cara masih di perintah ipconfig, yaitu perintahnya itu flush DNS, yaitu tujuannya untuk menghapus semua entry DNS cache-nya ini yang tersimpan di komputer, berguna untuk mengatasi masalah resolusi nama domain yang lama ya. Kita klik. Nah, ini udah di flush. Kemudian kita bisa memperbaharui daftar DNS yang ada gitu ya, yaitu masih dengan perintah ipconfig. Di sini perintahnya yaitu register DNS. Kita enter ya. Jadi tugas dari register DNS ini untuk memperbaharui pendaftaran nama DNS komputer kita secara manual dengan server DNS ya. Nah, ini udah selesai. Nah, ya, registration of the DNS resource record for all adapters of this computer. Jadi udah ya. Nah, ini nanti kalau ada error katanya nanti akan muncul setelah sekitar 15 menitan ya. Nah, kita lanjut ke perintah yang selanjutnya. Ini untuk tujuannya untuk mendiagnosis dan menganalisis jaringan ya. Yaitu yang biasanya terkenal nih, yang sering digunakan itu dengan perintah ping ya. Nah, perintah ping ini bertujuan untuk apa? Yaitu untuk menguji konektivitas ke perangkat lain dan mengukur waktu respon atau latensinya. Contoh, kita akan ngeping ke website UT ya. Nah, ping ut.ac.id. Kita lihat apakah servernya ini sedang baik-baik saja ya, termasuk nanti hasilnya itu menunjukkan masalahnya ada di mana gitu ya. Kita enter. Nah, kita tunggu.
Nah, ini udah terkirim. Ini ada 4 paket yang dikirim dan semuanya sampai ya. Berarti jaringan komputer di yang saya gunakan gitu. Kemudian router internet yang saya gunakan dan juga website dari UT juga sedang baik gitu. Sehingga di sini waktu yang diperlukan itu rata-rata di 23, walaupun di sini ada sedikit lonjakan ya. Ada sedikit lonjakan waktu ya, delay, tapi paketnya sampai ya. Nah, kalau gak sampai nanti tandanya seperti apa? Nah, kalau paketnya gak sampai itu nanti tandanya bintang-bintang gitu, atau apa namanya, time out dan sebagainya gitu. Dan itu biasanya si servernya nanti akan mencoba mengirim ulang ya. Jadi di apa si IP-nya nanti akan dikirim ulang gitu, di paketnya akan dikirim ulang sampai benar-benar terkirim. Kemudian yang selanjutnya ada netstat ya. Nah, netstat ini secara ininya singkatan dari network statistik. Tugasnya untuk apa? Untuk menampilkan statistik jaringan aktif seperti koneksi masuk dan keluar, alamat IP dan port yang digunakan. Ya, kita bisa tambah komennya dengan strip A ya, spasi strip A. Tujuannya untuk apa? Untuk menampilkan semua koneksi. Ya, kita enter. Nah, di sini ada nama address dari komputer saya ya. Nah, kita tunggu hasilnya seperti apa. Nah, ini dicek koneksi keluar masuk dari jaringannya ya. Nah, ini masih di jaringan kita, kemudian udah mulai keluar dan masukkan. Nah, ini hasilnya ya. Nah, lalu kita beralih ke menu yang selanjutnya, yang ke-15, yaitu tracer ya, atau singkatan dari traceroute. Tracer atau traceroute ini fungsinya untuk melacak dan menampilkan jalur atau rute yang dilalui paket data hingga mencapai tujuannya. Menunjukkan setiap router atau hop ya, yang nantinya ada di mana nih kendala yang dihadapinya ya. Misalkan kita bisa cek rute ke website UT ya. Nah, ini tracer utac.id. Nah, ini kita lihat. Ini maksimalnya 30 hop ya. Nah, ini ada 1 sampai 3. Ini kecepatannya tinggi ya. Cuma 1 milisecond ya, bahkan 3 milisecond. Kemudian agak melambat. Kemudian di sini ada request timeout ya, jadi kehabisan waktu. Dan ini berarti di angka 45 ini masuknya di router yang saya gunakan gitu ya. Jadi penyedia layanan internetnya. Nah, bisa juga bintang-bintang ini atau timeout ini juga merupakan protokol ya, atau keamanan. Jadi ada pengecekan keamanan sehingga membuat paketnya lebih lama untuk sampai gitu. Nah, kita lihat sampai berapa hop untuk sampai ke website
UT. Nah, ini udah komplit 12 hoops dan rata-rata stabil ya. Stabil di angka kurang dari 100 milisecond. Berarti kecepatannya lumayan cepat. Berarti server dari UT-nya sedang baik-baik saja gitu, tidak ada gangguan. Begitu juga dari jaringan yang penyedia jaringannya, walaupun ada beberapa tadi time out ya, kehabisan waktu, tapi biasanya diantaranya karena proses keamanan juga. Kemudian kita akan langsung ke yang selanjutnya, yaitu pet ping ya, perintahnya pet ping. Nah, pet ping ini yaitu fungsinya menggabungkan fungsi ping dan tracer. Jadi disatukan dalam satu perintah untuk menampilkan jalur dan memberikan statistik kehilangan paket pada setiap router di sepanjang jalur yang dilalui. Nah, kita bisa coba lagi juga ke website UT ya. Kita lihat. Nah, ini dari komputer saya kemudian ke routernya sampai nanti ke di websitenya itu. Nah, ini masih berjalan ya, masih proses computing statistik ya, untuk menghitung statistiknya selama 75 second ya. Kita geser ke atas biar lebih terlihat. Kita tunggu, nanti akan muncul hasilnya. Kita tunggu, sabar karena 75 detik ya. Nah, ini hasilnya ya, trace-nya komplit, pingnya juga udah. Walaupun di sini ada beberapa bintang, tapi itu sepertinya dari masalah keamanan ya, untuk keamanan. Nah, di sini tapi paket tetap sampai ya. Nah, lalu kita akan lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ada NS lookup ya, yaitu name server lookup. Berfungsi untuk apa? Untuk menguji server DNS dan mendapatkan alamat IP yang terkait dengan nama domain atau sebaliknya. Kita coba ke website UT lagi ya. Nah, ini IP-nya ya. Ini IP yang kita, kemudian ini IP dari server UT-nya itu. Ya. Nah, untuk yang perintah ping tadi, di sini kita ada perintah ping. Nah, di yang ini kita bisa mengeceknya secara terus-menerus gitu, melakukan ping secara terus-menerus ke website yang kita tentukan atau ke domain yang kita inginkan ya, kemana itu bisa. Contoh dengan perintahnya seperti ini, ping, ini nama websitenya atau nama servernya atau nama IP-nya ya. Kemudian kita kasih
Nah, spasi strip T. Ya. Nah, ini akan berjalan terus selama tidak diberhentikan oleh kita, akan terus berjalan. Ya. Lalu cara menghentikannya bagaimana? Nah, cara menghentikannya itu dengan cara klik Ctrl C ya. Jadi nanti akan otomatis berhenti. Nah, ini terus ya. Tuh, rata-rata di sini ada lonjakan waktu. Jadi karena ada gangguan dari routernya atau bagaimana, ya itu bisa terjadi atau bisa dari segi keamanan juga. Kita langsung aja Ctrl C. Nah, langsung berhenti. Tapi semuanya terkirim ya. 46 ping itu terkirim. Dan rata-rata di sini 34 milisecond ya. Lalu kita akan lanjut ke perintah yang selanjutnya, yaitu yang bertujuan untuk pengaturan jaringan tingkat lanjut. Ya. Misal yang pertama yaitu ada net atau network cell ya. Nah, seperti ini. Perintah ini untuk konfigurasi yang kuat untuk mengatur hampir semua komponen jaringan, firewall, dan pengaturan IP secara rinci. Di sini bisa kita tambah perintahnya dengan ini. Ini ya, untuk memperlihatkan IP interface-nya. Klik. Nah, ini ya. Jadi di sini ada informasi-informasinya. Kemudian yang selanjutnya kita bisa melihat routing jaringan ya. Untuk modifikasi juga bisa ya. Nah, tadi yang net itu bisa digunakan untuk apa aja? Kita seperti sebelumnya bisa cek dengan cara ini. Nah, ya, jadi bisa dicek dengan cara itu. Bisa kita cari apa yang kita perlukan gitu, untuk mengubahnya. Nah, ini komennya. Kita bisa cek password juga bisa ya, ada. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu root ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menampilkan dan memodifikasi tabel routing jaringan yang menentukan jalur mana yang harus diambil paket data untuk mencapai jaringan yang dituju atau jaringan tujuan. Bisa kita pakai komen atau perintah route print. Tujuannya untuk menampilkan tabel routingnya. Kita enter. Nah, ini. Ya. Jadi tabel routingnya seperti ini. Netmask-nya, gateway-nya, interface-nya ada, metriknya juga ada. Lalu yang selanjutnya yaitu perintah net. Ya, perintah ini serbaguna untuk mengelola layanan jaringan pengguna, sesi, share, ya, dan sumber daya jaringan lainnya. Misal kita mau mengelola layanan jaringan pengguna ya. Kita bisa tulis net user. Ini tujuannya untuk melihat daftar pengguna di sistem atau domain. Nah, ini akunnya. Jadi ada 2 akun ya di sini. Ada yang HP, ada yang Ibn Sofyan, ada yang Goes-nya gitu untuk tamunya dan sebagainya. Nah, ini
tadi perintah-perintah yang berkaitan dengan apa TCP/IP ini, TCP/IP, dan ini diantaranya digunakan untuk menganalisa konektivitas atau jaringan ya. Jadi antara router atau komputer dengan router, misalkan kita mengalami kendala jaringan nih, bisa dicoba cek dengan ping, misalkan dengan tracer kita bisa lihat di mana macetnya, apakah dari laptop kita yang memang driver wifi-nya yang perlu di upgrade atau bagaimana gitu sehingga memperlambat, atau juga bisa ternyata dari routernya, router internet kita, router wifi kita misalkan yang mengalami gangguannya, itu bisa kita ketahui dari sini. Atau bisa juga kita cek apa namanya si websitenya gitu atau server yang akan kita tuju gitu. Apakah itu memang sedang bermasalah atau justru dari kita. Nah, nanti akan terlihat hasilnya gitu. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kesimpulannya dari materi ini yaitu di mata kuliah jaringan komputer ini kita dituntut diantaranya untuk bisa mengetahui ya memahami bagaimana sistem komputer ini berjalan. Di antaranya bahwa setiap device itu memiliki IP-nya masing-masing, ya, memiliki alamatnya masing-masing sehingga tidak akan tertukar. Makanya di antaranya kalau kita membuat email, kemudian kalau kita gunakan di HP ada nomor HP itu berbeda-beda. Nah, tujuannya agar si paketnya ini gak nyasar. Ya, jadi setiap device itu punya IP-nya masing-masing sehingga kalau dikirim ya paket atau file ya itu tidak akan nyasar kemana-mana. Jadi paketnya walaupun tadi dipecah-pecah oleh TCP ini, tapi semuanya akan sampai ketika IP-nya jelas gitu. Nah, itu. Jadi IP ini fungsinya tadi sebagai alamat ya. Dan dari sini kita mengetahui bahwa ternyata komputer yang kita gunakan itu ternyata lebih luas dari apa yang kita bayangkan. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.